Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Tiba-tiba suasana hati para pemain berubah drastis ketika melihat hadiah yang akan mereka dapatkan lebih besar dari hadiah sebelumnya. Para pemain mulai bersemangat, mengira hadiah dari tahap ini lebih menguntungkan dari sebelumnya. Ryumin setuju dengan pernyataan mereka, itulah alasan mengapa ia menyuruh Yongmin untuk menghancurkan relik tersebut. Tapi alasan utama Ryumin menghancurkan relik bukanlah karena hadiah emas yang akan diperoleh. Tiba-tiba sistem memberikan hukuman kepada pemain yang menghancurkan relik. Para pemain tersebut kini mengalami pengurangan statistik sebanyak 50%. Rekan-rekan Yongmin menghampiri Yongmin dan menyalahkan kondisi mereka yang memprihatinkan. Yongmin sendiri berusaha meminta maaf dan mengaku tidak mengetahui efek penalti tersebut. Sayangnya, sebagai perwakilan wilayah yang telah gagal melindungi relik, Yongmin juga terkena penalti dengan efek yang sama. Tentu saja hal tersebut membuat Yongmin kesal. Ia melampiaskan kekesalannya kepada sebuah dinding beton. Sementara Ryumin tidak peduli dengan hal tersebut. Ia tahu pengurangan statistik dalam misi bertahan hidup seperti ini sangatlah fatal. Ryumin kembali fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi pertarungan. Ia berniat ingin menghabisi makhluk panggilan tersebut. Ryumin tanpa ragu menghabiskan emasnya untuk membeli beberapa perlengkapan. Barang perlengkapan pertama yang dibelinya merupakan sebuah pelindung kepala dengan efek peningkatan kelincahan sebanyak 3 poin. Ditambah dengan sepasang sepatu yang menambahkan kelincahan sebanyak 2 poin dan kecepatan gerak sebanyak 5%. Selanjutnya Ryumin membuka fitur kombinasi yang tersedia saat ia mencapai level 20. Terlihat ia memasukkan beberapa barang dan peralatan seolah telah mengerti sepenuhnya tentang penggunaan fitur tersebut. Setelah beberapa saat, kalung yang dibeli Ryumin sebelumnya kini mengalami peningkatan dengan efek baru yang menambahkan semua statistik miliknya sebanyak 1 poin. Ryumin juga menambahkan kristal mana berwarna biru ke perlengkapan baju, menambahkan opsi pengurangan serangan sebanyak 1 poin. Dan kini ia menambahkan kristal kuning ke dalam sabit hitam miliknya. Penambahan kekuatan sebanyak 2 poin telah diaplikasikan ke dalam senjatanya. Ryumin sadar jika penambahan batu kristal tingkat rendah tidak akan memiliki dampak signifikan. Namun tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Tiba-tiba awan hitam mulai berkumpul di alun-alun kota, menandakan makhluk panggilan yang akan tiba di arena pertarungan sebentar lagi. Para pemain semakin gugup. Ada yang menyemangati satu sama lain. Mereka hanya perlu bertahan selama 30 menit. Dan mereka hanya perlu berlari dan bersembunyi ke suatu tempat. Namun Yongmin dan temannya tidak bodoh. Mengetahui jika permainan ini selalu tidak semudah kelihatannya. Ditambah statistik mereka yang berkurang setengah, membuat kecepatan gerak mereka semakin lambat. Kekhawatiran Yongmin dibenarkan oleh Ryumin. Memang tidak mudah untuk melarikan diri dari makhluk tersebut. Ryumin bahkan mengingat momen tragis saat regresi pertamanya. Hanya 500 dari 2.700 pemain yang berhasil selamat. Hanya untuk bertahan hidup dari sosok tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Bahkan hampir tidak bisa dibunuh meski diserang oleh 5 pemain yang berlevel 40. Namun berbeda dengan Ryumin, dia memiliki title khusus yang dapat memberikan serangan telak kepada sosok tersebut. Title tersebut ia dapatkan karena membunuh sang dewi saat pertama kali permainan dimulai. Dengan efek menggandakan semua statistik saat melawan makhluk suci. Tiba-tiba muncul retakan besar di balik awan hitam. Retakan tersebut memunculkan cahaya kuning terang yang menyilaukan mata. Terlihat seorang malaikat agung yang memegang tongkat di tangannya turun dari retakan tersebut. Ryumin telah menduganya. Hanya dengan melihat sosoknya, semua orang pasti tahu jika makhluk tersebut adalah makhluk suci. Sosok tersebut perlahan turun ke alun-alun kota. Para pemain saling mengungkapkan pendapat mereka. Ada yang bahkan merasa misi ini terlalu gampang jika hanya perlu bertahan hidup dari sosok tersebut. Begitu juga dengan Yongmin. Ia merasa lega melihat sosok yang di depannya tidak menyeramkan seperti monster. Tidak seperti malaikat lainnya yang selalu menyapa para pemain dan memberikan petunjuk. Sosok tersebut turun hanya untuk memberikan hukuman. Dewi penghukum tersebut tidak berkata apapun dan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Detik berikutnya, ia menghentakkan tongkat tersebut ke tanah. Cahaya keunguan mulai terpancar, pertanda sihir yang ia keluarkan mulai aktif.
Cahaya tersebut membentuk sebuah pengekang sihir berbentuk bulat dan mulai meluas. Dan tanpa sadar, sihir tersebut telah menutup seluruh alun-alun kota, menjebak banyak pemain di dalamnya. Benar saja sistem memberitahukan bahwa Dewi Penghukum menggunakan sihir pengekang. Tidak ada yang bisa keluar kecuali Dewi Penghukum membatalkan sihirnya sendiri. Saat itulah para pemain baru menyadari, tidak pernah ada misi yang mudah di permainan ini. Ketakutan mulai merasuki hati mereka. Pemain yang terkurung di dalam pengekang menerima pengurangan statistik sebesar 50%. Para pemain mulai panik. Pemain yang terjebak memohon kepada pemain yang di luar untuk menyelamatkan mereka. Ryumin menyayangkan 300 orang yang telah terjebak. Ia tidak bisa melakukan apapun lagi untuk menyelamatkan mereka. Sosok tersebut mulai mengepakkan sayapnya ke atas, hendak melakukan sesuatu untuk memberikan hukuman. Dari atas langit muncul ribuan pedang bercahaya yang siap dijatuhkan ke arah para pemain yang terjebak. Ryumin membuang pandangannya ke samping, tidak ingin melihat pemandangan keji yang akan terjadi sebentar lagi. Benar saja, ribuan pedang yang tercipta kini melesat menembus tubuh para pemain satu persatu. Tidak ada perlawanan, hanya teriakan putus asa yang menggema di udara. Para pemain masih melakukan upaya terakhirnya untuk keluar, meskipun itu adalah hal yang sia-sia. Entah apa yang direncanakan oleh Ryumin, ia memanfaatkan perhatian semua orang yang teralihkan untuk bergerak ke belakang Dewi Penghukum. Dewi Penghukum terlihat tidak menyadari pergerakan Ryumin saat sedang menghukum manusia-manusia yang ada di depannya. Dengan statistiknya yang berlipat ganda, Ryumin menebas pengekang sihir itu dengan mudah. Ia bergerak cepat ke arah belakang Dewi Demi untuk melancarkan serangan kejutan. Ryumin melompat ke udara, bersiap mengayunkan sabit hitamnya sekuat tenaga. Ia bahkan tidak khawatir Dewi Penghukum akan menyadari keberadaannya, karena ia tidak memiliki telinga untuk mendengar suara langkah kakinya. Saat sebelum serangan mengenai Dewi Penghukum, Ryumin menggunakan skill lambang kematian miliknya. Terkena status lambang kematian, Dewi Penghukum akhirnya baru menyadari ada yang menyerangnya diam-diam. Ia segera menoleh ke belakang. Namun sudah terlambat, Ryumin menancapkan sabitnya dengan kuat ke tepat ke salah satu mata Dewi Penghukum tersebut. Teriakan keras dari sang Dewi Penghukum menggetarkan udara di sekitar. Satu mata Dewi kini telah tidak berfungsi. Ryumin mencabut senjatanya kembali dan segera mundur, memberi jarak antara mereka berdua. Dewi Penghukum terlihat masih meronta kesakitan. Sementara Ryumin tetap waspada mengantisipasi adanya serangan balasan. Berkat efek dari lambang kematian, kini stamina Dewi Penghukum telah berkurang sebesar 40%. Berdasarkan dari pengalaman regresi sebelumnya, Ryumin menduga sosok tersebut akan memakai pengekang untuk mengurungnya dan mencarinya. Benar saja, Dewi Penghukum segera mengaktifkan kembali sihir pengekang. Sihir tersebut meluas di daerah sekitar. Ketika pengekang tersebut tidak mendeteksi adanya siapapun di dalamnya, Dewi Penghukum akan segera membatalkan sihir pengekangnya. Dan saat itu, adalah waktu yang tepat untuk kembali melancarkan serangan. Dengan satu hentakan kuat, Ryumin melesat maju ke depan berniat untuk melukai matanya yang lain. Ryumin melompat dan memberikan tebasan aura merah yang langsung melukai mata Dewi Penghukum. Dewi Penghukum kembali berteriak histeris. Cahaya kuning bermunceratan di mana-mana. Pertanda ia telah menerima luka yang sangat serius. Dewi tersebut kembali menggunakan sihir pengekang. Berbeda dengan sebelumnya, kini sihir tersebut berhasil menjebak Ryumin di dalamnya. Bukan karena Ryumin tidak sempat menghindar, tetapi ia tidak perlu menghindarinya lagi. Tanpa kedua matanya, Dewi Penghukum telah kehilangan targetnya. Alhasil Dewi Penghukum yang kini telah putus asa, mengarahkan pedang yang tercipta ke segala arah dan berniat menyerang secara membabi buta. Belum sempat sang Dewi melancarkan serangan tersebut, Ryumin telah bergerak ke belakangnya tanpa disadari Dewi sedikitpun. Tidak ingin berlama-lama lagi, Ryumin segera melompat, mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Ryumin lalu menebas sayap sebelah kiri Dewi Penghukum tanpa ampun. Memutuskan sayap sang Dewi dari punggungnya, kesakitan merayap ke seluruh tubuh Dewi, membuatnya berteriak kesakitan. Sang Dewi menoleh ke arah Ryumin dan berusaha memberikan serangan balasan. Namun apalah daya, Dewi yang telah kehilangan penglihatan dan sayapnya, tidak mampu mengenai Ryumin sama sekali. Alhasil serangan balasan dari Ryumin kembali dilancarkan kepada sayap satunya. Kini tidak hanya kedua matanya, bahkan kedua sayap Dewi sang Penghukum telah roboh di tanah. Dengan begitu,
Sang Dewi Penghukum tidak memiliki kesempatan untuk kabur ke langit. Dewi Penghukum gemetar kesakitan. Ryumin menyadari sisa vitalitas Sang Dewi hanya tersisa 10%. Anehnya, bukannya langsung menghabisi Sang Dewi, Ryumin malah melarikan diri dari tempat pertarungan. Ia tidak ingin mengakhiri Sang Dewi secara langsung. Beberapa saat kemudian, Sang Dewi mengeluarkan sebuah skill pamungkas. Akibat memasuki keadaan sekarat, Sang Dewi menggunakan sebuah skill yang membuatnya kebal dari serangan apapun. Ryumin telah mengetahui hal itu. Ini adalah kemampuan spesial Sang Dewi saat ia sedang sekarat. Sang Dewi lalu mengeluarkan serangan petir hitam yang menyambar di sekelilingnya. Namun petir tersebut terlihat tidak mengenai Ryumin sedikit pun. Akibat tidak bisa melihat apapun, Sang Dewi menjadi gila, memanggil petir hitam dan menyerang secara membabi buta. Sementara Ryumin sambil menghitung waktu yang berlalu. 30 detik telah terlewat begitu saja sejak skill kebal diaktifkan. Dan saat durasi skill kebal telah habis, Sang Dewi kini menjadi rentan terhadap serangan langsung. Tanpa membuang waktu, Ryumin segera melesat maju ke arah Sang Dewi Penghukum untuk memberikan serangan terakhir. Hanya dengan satu tebasan kuat di arah kepala, Ryumin berhasil memutuskan kepala Sang Dewi begitu saja. Atas prestasi yang memukau, Ryumin berhasil naik 3 level sekaligus. Ia mendapat hadiah sebesar 8.200 emas, ditambah hadiah tambahan berupa 4.100 emas. Sistem juga mengkonfirmasi jika Ryumin adalah pemain pertama yang membunuh Sang Dewi Penghukum, dan mendapatkan title The Fire of Divine Punishment. Title ini berfungsi untuk mengurangi 80% kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk suci. Ryumin menerima 2 barang yang dijatuhkan oleh Sang Dewi. Sebuah barang yang bernama inti ether sama batu radiance. Batu tersebut segera menyatu dengan tubuh Ryumin. Sementara Ryumin memeriksa inti ether yang didapatkannya barusan. Barang ini adalah ether berkualitas tinggi yang sudah dipadatkan. Dan inilah alasan utama Ryumin menghabisi Dewi Penghukum. Benda ini adalah salah satu syarat untuk membuat item tingkat dewa. Sementara batu radiance yang baru dikonsumsi oleh Ryumin memberikan efek penambahan kecerdasan dan peningkatan skill sebesar 1% untuk setiap level. Ryumin cukup senang dengan efek tersebut. Setidaknya, ia tidak perlu mengkhawatirkan status kecerdasannya untuk sementara ini. Para pemain bersorak untuk kemenangan Ryumin. Ada yang bersyukur telah bertahan hidup, dan ada yang terus memuja Sang Sabit Hitam sebagai dewa. Tiba-tiba Dewi Pemberi Petunjuk muncul dan memuji pencapaian Ryumin. Dewi tersebut tidak menyangka ada manusia yang mampu membunuh Dewi Penghukum. Sang Dewi kini bersedia memperkenalkan namanya yang bernama Olive dan bersedia mengakui Ryumin. Namun Ryumin tampak tidak mempedulikannya. Ia membuka panel sistem dan memeriksa sesuatu. Sang Dewi terbang mendekat dan mengajak Ryumin berbicara. Sang Dewi penasaran dengan alasan Ryumin membunuh Dewi Penghukum. Ryumin menghela nafas, pertanda ia lelah mendapatkan pertanyaan yang tidak berguna. Alhasil, ia hanya menjawab singkat dengan alasan hanya ingin membunuhnya. Sang Dewi terlihat tidak puas menerima jawaban asal tersebut. Ryumin yang sudah muak, memberikan alasan tidak ingin melihat para pemain dibantai begitu saja. Para pemain tidak menyangka Ryumin bergerak demi melindungi mereka. Mereka menganggap kepribadian Ryumin bagus. Tidak seperti Yongmin dan Jungsik yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sang Dewi masih kebingungan dengan pernyataan Ryumin. Ia menganggap manusia adalah makhluk yang aneh, mengingat sebelumnya para manusia selalu saling membunuh dan menyakiti, namun kini malah melindungi sesamanya. Ryumin hanya tersenyum sambil menyindir Sang Dewi dalam hati. Hal ini adalah hal yang tidak akan pernah dimengerti oleh makhluk egois seperti malaikat. Meskipun misi telah selesai, namun Dewi mengingatkan para pemain adanya jumlah peserta terbatas yang dapat lulus. Sang Dewi memunculkan sistem hasil pertarungan dari kontribusi setiap pemain. Seperti biasa, Black Skite selaku Ryumin tetap mendapatkan peringkat pertama dengan poin pembunuhan sebanyak 3.631. Dan kini Ryumin telah mencapai level 30. Para pemain tidak percaya melihat Ryumin telah mencapai level 30. Mereka takjub dan ngeri melihat Ryumin sendirian berhasil membantai 3.000 monster. Bahkan peringkat 2 dan 3 tidak bisa menyamai jumlahnya sama sekali. Ryumin mewajarkan prestasinya. Ia selalu menggunakan peningkatan pengalaman berlipat ganda dari hadiah sebelumnya. Dan kini hadiah tersebut muncul kembali sebagai peringkat pertama dari seluruh wilayah.
Kini sistem memberikan hadiah tiket undian tingkat menengah langka. Tanpa menunggu lama, Ryumin segera membuka panel sistem untuk memeriksanya. Ketika menggunakan tiket undian, sistem memberikan 3 pilihan hadiah yang semuanya berupa cincin. Dan Ryumin tanpa ragu memilih cincin resistensi. Cincin ini memiliki efek peningkatan status keberuntungan sebanyak 4 poin dan resistensi terhadap status abnormal sebesar 35%. Ryumin menyadari dari pertarungan melawan Dewi Penghukum. Tidak peduli seberapa kuat dan tinggi statistik yang ada, jika terkena status abnormal dan mengalami penurunan signifikan, maka segalanya akan berakhir. Lalu sistem memberikan hadiah tambahan lainnya. 3 pilihan hadiah terpampang di depan mata dan Ryumin harus memilih salah satu dari hadiah tersebut. Penambahan statistik sebesar 50%, mendapat 4.000 emas, atau mendapatkan informasi tentang tahap keempat. Ryumin telah menduga tidak mendapat hadiah peningkatan pengalaman seperti sebelumnya, mengingat tujuan tahap 4 bukanlah untuk membunuh monster. Ryumin akhirnya memilih hadiah 4.000 emas. Lagi pula tidak ada gunanya memilih penambahan statistik jika tidak bertarung habis-habisan, pikir Ryumin dalam hati. Singkat waktu, penilaian kontribusi telah dimulai. Sang Dewi terlihat sangat bersemangat ketika harus mengeliminasi pemain yang tertinggal. Kini, pemain yang akan selamat hanya berjumlah 1.225 orang. Para pemain mulai panik. Ada yang memprotes hasil kontribusinya yang rendah padahal ia merasa telah membunuh banyak monster. Namun Sang Dewi tidak menerima kompromi. Sistem selalu mencatat semuanya, melihat semuanya dan menghitung semuanya tanpa kesalahan. Sang Dewi segera menjentikan jarinya, mengeliminasi para player yang gagal. Kini tubuh mereka bercahaya dan menghilang perlahan. Dengan begitu, misi tahap 3 resmi dinyatakan selesai, dan para pemain akan dipindahkan kembali ke tubuh asli mereka. Kembali di bumi, Ahrin yang pertama bangun dari tidurnya. Ia terduduk sesaat, memikirkan kejadian mengerikan yang ia alami saat di dunia permainan. Ia tidak menyangka dirinya masih bisa bertahan hidup di ronde 3 ini. Kini Ahrin juga berhasil menaikkan levelnya dan berubah ke kelas pemanggil. Ahrin mencoba menggunakan kekuatannya untuk memanggil sebuah peri. Peri tersebut terpanggil dengan bentuk menyerupai ngengat. Peri tersebut hinggap di bahu Ahrin dengan manja, seolah tidak ingin jauh dari majikan yang memanggilnya. Ahrin bisa menyelesaikan tahap 3 berkat peri yang dapat membuat perisai sihir untuk melindunginya. Ditambah dengan Sang Chul yang selalu menarik perhatian monster ke arahnya. Dan yang tidak disangka oleh Ahrin adalah ia berhasil memasuki peringkat 3 besar. Ahrin mendapatkan hadiah berupa sebuah kristal ungu yang persis diberikan oleh Julie sebelumnya kepada Ryumin. Ahrin ingin menghadiahkan kristal tersebut kepada Ryumin, berharap ia akan menyukai kristal tersebut. Sementara di sisi lain, terlihat sebuah lampu meja terbang dan membentur dinding hingga hancur berkeping-keping. Ternyata Yongmin sedang kesal karena dirinya dimanfaatkan oleh Ryumin. Terlebih penalti 50% masih terasa sampai sekarang. Ia tidak akan menyuruh rekannya menghancurkan relik jika ia tahu hasilnya akan seperti ini. Tiba-tiba ponsel di rumahnya berdering keras, mengejutkan Yongmin sesaat. Ketika ia melihat siapa yang meneleponnya malam-malam, ia terlihat kesal dan ketakutan. Ia telah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Ketika melihat ponselnya, ternyata panggilan itu berasal dari rekan yang menjadi korban perintah absolut Yongmin. Dan saat Yongmin mengangkat telepon tersebut, temannya memakinya dari balik telepon. Temannya sangat kesal saat Yongmin mengorbankan mereka semua untuk menghancurkan relik. Kini kondisi mereka menjadi sangat kacau. Yongmin memberi alasan logis, ia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan Black Sky. Atau ia akan dibunuh karena telah melanggar perjanjian yang disepakati. Temannya lebih memilih Yongmin untuk mati saja daripada harus mengorbankan nyawa mereka semua. Hal tersebut membuat Yongmin kesal. Ia tidak menduga temannya tega mengucapkan hal tersebut. Yongmin membela diri bahwa dirinya juga terkena penurunan statistik seperti mereka semua. Namun temannya tetap menyalahkan semua keadaan mereka kepada Yongmin. Jika Yongmin tidak bertindak serakah merebut perwakilan wilayah, semua hal ini tidak akan pernah terjadi. Dan kenyataannya, Yongmin telah mengkhianati mereka. Dan detik itu juga, temannya tanpa ragu memutuskan hubungan dengan Yongmin. Mulai dari detik ini, ia tidak ingin berhubungan dengan Yongmin lagi, baik di dalam dunia nyata maupun di dunia permainan. Rekannya sempat memberikan ancaman akan menghabisinya jika itu terjadi. Setelah mengucapkan hal tersebut, rekan Yongmin segera menutup teleponnya.
Rekannya tidak ingin mendengar penjelasan Yongmin lebih lanjut. Yongmin menjadi sangat kesal ketika disalahkan begitu saja. Menurutnya, ia juga merupakan korban yang sama seperti mereka. Ia menelepon rekannya kembali. Namun nomor yang dituju tidak aktif. Yongmin membuang ponselnya di atas ranjang. Sebenarnya ia tidak begitu mempermasalahkannya. Lagi pula selama ini ia menjalani hidup seorang diri. Ia tidak membutuhkan sosok teman di sisinya. Terlebih karena mendapat ancaman pembunuhan dari temannya sendiri. Ia merasa dirinya direndahkan dan berniat untuk menghabisi mereka semua ketika bertemu kembali dengan mereka. Pagi hari berikutnya, di sebuah hotel mewah tempat kediaman Ma Gyeong menginap. Sang Chul terlihat telah berada di sana untuk melaporkan segala situasi yang terjadi di wilayahnya. Ma Gyeong sempat mengkhawatirkan keadaan Sang Chul mengingat ronde ketiga dipenuhi dengan gelombang invasi monster. Sang Chul mengaku baik-baik saja karena monsternya dilemahkan oleh sistem. Sang Chul juga melaporkan profesinya yang kini telah menjadi seorang kesatria beserta dengan Ahrin yang menjadi seorang pemanggil. Ma Gyeong tidak pernah mendengar profesi Ahrin sebelumnya. Menurutnya, itu bukan profesi biasa. Hal tersebut dibenarkan oleh Sang Chul. Ahrin memanggil seekor peri yang dapat memberikan pelindung sihir. Dan berkat itulah Sang Chul dapat bertahan dengan mudah. Ma Gyeong senang mendengar hal tersebut. Menurutnya ini adalah keadaan yang sangat sempurna. Ia menyuruh Sang Chul untuk terus mempertahankan hubungannya dengan Ahrin. Ia adalah aset berharga yang akan berguna ke depannya. Bahkan Ma Gyeong memberikan saran untuk membuat Ahrin jatuh hati dan mengencaninya jika Sang Chul menyukainya. Sang Chul terlihat gugup dan enggan. Terlebih ia sebenarnya tidak begitu menyukai Ahrin karena menganggapnya beban. Ma Gyeong yang menyadari ekspresi serba salah Sang Chul hanya tertawa geli. Ia sudah lama tidak melihat ekspresi tangan kanannya yang gelisah seperti itu. Ma Gyeong hanya ingin bercanda. Sang Chul lega mendengarnya. Lagi pula ia yakin Ahrin tidak akan memendam perasaan kepadanya. Karena sampai sekarang Ahrin tetap memanggilnya dengan panggilan formal. Beralih ke urusan utama. Ma Gyeong penasaran laporan apa yang ingin diberitahukan Sang Chul kali ini. Tiba-tiba Sang Chul membungkukkan badannya dan meminta maaf terlebih dahulu. Ia gagal membantu Ryumin seperti yang telah diperintahkan, begitu juga pesan yang belum sempat disampaikan kepadanya. Sang Chul duduk di sofa dan mulai menjelaskan segala kronologi kejadian di arena pertarungan. Termasuk saat Ryumin mengalahkan Dewi Penghukum. Ma Gyeong tidak menyangka Ryumin berhasil membunuh Dewi Penghukum dengan mudah seolah seperti telah mengetahui segala kelemahannya. Ma Gyeong sendiri bahkan belum pernah melihatnya ataupun mendengarnya sebelumnya. Sang Chul dengan gugup menyatakan Ryumin sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ia bisa mengalahkan siapapun, baik itu pemain ataupun monster apapun. Mendengar cerita yang disampaikan Sang Chul dengan ekspresi serius, Ma Gyeong tidak bisa memperkirakan sekuat apa Ryumin. Ia bahkan merasa malu mengira dirinya telah menjadi yang terkuat hanya dengan membangkitkan profesi ksatria kegelapan. Hal tersebut semakin membuat Ma Gyeong penasaran. Ia ingin bertemu dan melihat sehebat apa kekuatannya sebenarnya. Mendengar penjelasan Sang Chul, Ma Gyeong tidak akan menyalahkan Sang Chul atas kegagalannya. Ma Gyeong bertanya tentang hal lain. Hal yang ditugaskan untuk melacak orang yang berniat jahat kepada Ahrin sebelumnya. Sang Chul mendapat informasi identitas ketua berandal yang bernama Hwang Yongmin. Meskipun di seluruh Korea banyak yang memiliki nama tersebut, namun jika mereka memperkecil pencarian di Seoul, mereka mendapatkan 5 orang dengan nama yang sesuai. Dan agensi membutuhkan waktu 1 bulan untuk melacak alamat kelima orang tersebut. Ma Gyeong menyayangkan hal tersebut. Padahal ia ingin memberikan hukuman yang setimpal sebelum tahap 4 dimulai. Sang Chul juga menyayangkan hal tersebut. Namun mereka masih dapat menghukum mereka secara perlahan. Ma Gyeong kemudian bertanya tentang jumlah emas yang telah dikumpulkan oleh Sang Chul. Ma Gyeong menjelaskan ada skill yang bernama pelacakan yang terjual di sistem toko. Ma Gyeong menyuruh Sang Chul untuk membeli skill tersebut begitu emasnya telah mencukupi. Sang Chul mengerti dan siap melaksanakan perintah. Sang Chul tiba-tiba teringat sesuatu dan melaporkan adanya seseorang yang membeli saham perusahaan Ma Gyeong dalam jumlah yang sangat besar. Ma Gyeong terkejut dan bingung dengan perusahaan mana yang Sang Chul maksud. Ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dibeli oleh Ryumin sebelumnya. Konsultan Iblis Surgawi. Sang Chul menyuruh Ma Gyeong untuk tidak terkejut. Orang tersebut membeli saham perusahaan sebesar 31%. Ma Gyeong tetap tidak bisa menahan keterkejutannya.
Individu yang mampu membeli sahamnya sebesar 31% bukanlah orang sembarangan. Ma Geong tidak sanggup menebak identitas tersebut. Ia telah mengenal banyak orang kaya yang ada di koneksinya. Namun semuanya tidak ada kemungkinan untuk membeli saham perusahaannya sebanyak itu. Sambil mengambil ponselnya yang terletak di sofa, Ma Geong meminta nomor kontak pemegang saham utama ini. Sementara di sisi lain, Ryumin terlihat berbaring di kamarnya sambil memainkan ponselnya. Ia menduga seharusnya Ma Geong akan menghubunginya sebentar lagi. Ryumin tiba-tiba dikagetkan oleh Riwon yang masuk ke dalam kamarnya sambil berteriak menanyakan level yang dicapai kakaknya sampai ponsel Ryumin terjatuh ke wajahnya. Ryumin sedikit kesal melihat adiknya masuk tanpa izin. Tapi Riwon melaporkan ada bocah yang berlagak hebat memamerkan level kakaknya yang tinggi. Riwon terus dipermainkan oleh temannya tersebut. Kakak temannya kini telah berlevel 11 dan telah mendapatkan profesi. Hal tersebut membuat Riwon semakin jengkel. Ryumin hanya senyum sinis dan tidak memperdulikan hal tersebut, mengingat levelnya sekarang 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kakak teman Riwon yang dibanggakan. Namun Ryumin terlihat masih ragu untuk memberitahu Riwon. Jika informasi levelnya bocor ke publik, maka setiap orang akan identitas asli dirinya. Oleh karena itu, Ryumin berbohong kepada Riwon dengan berkata kini ia berlevel 12. Riwon terlihat bersemangat dan bertanya profesi apa yang telah dibangkitkan Ryumin. Adik Ryumin terlihat sangat antusias demi ingin memamerkan level dan profesi kakaknya kepada temannya. Namun Ryumin tidak ingin memberitahukannya dan ingin melanjutkan tidurnya. Adiknya menggerutu, setidaknya ia dapat memberitahukannya dahulu sebelum tidur. Ryumin tidak memberitahukannya sampai akhir dan memilih mengusir adiknya. Riwon akhirnya tidak memiliki pilihan dan memutuskan untuk meninggalkan kamar kakaknya. Dan setelah menunggu lama, akhirnya telepon Ryumin bergetar. Seperti yang telah diduga, telepon itu berasal dari Ma Geong. Ryumin mengangkat telepon tersebut. Ia berpura-pura tidak mengetahui identitas penelepon dan bertanya siapa dirinya. Ryumin sengaja berpura-pura bodoh agar membuat Ma Geong lengah dan mengira dirinya seorang pecundang. Dari balik telepon, Ma Geong memperkenalkan dirinya sendiri. Ma Geong memastikan identitas Ryumin yang benar telah menginvestasikan hartanya kepada perusahaannya. Ma Geong memberikan selamat kepada Ryumin karena menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan sekarang dan berniat ingin bertemu langsung dengannya. Ryumin tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ma Geong ingin bertemu di hari Jumat dan akan mentraktirnya makan. Namun hari Jumat adalah jadwal Ryumin berburu ran pembaca pikiran. Ryumin menolaknya dan bernegosiasi untuk berjumpa di hari Sabtu. Dan Ma Geong tidak mempermasalahkannya. Kini ikan telah terpancing. Dan sebelum bertemu dengan Ma Geong, Ryumin ingin mendapatkan batu ran yang ia telah incar sejak awal. Dijelaskan bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan batu ran. Batu ini dapat ditemukan di suatu tempat saat permainan berlangsung, atau didapatkan sebagai hadiah saat mengalahkan musuh spesial. Bisa juga dengan mengalahkan bos monster tertentu. Batu ran juga dapat dijatuhkan oleh monster biasa saat mengalahkan mereka, meskipun hal tersebut sangat langka. Dan ada satu hal terakhir yang belum diketahui para pemain. Batu ran juga bisa didapatkan di dunia nyata. Dan kini, Ryumin terlihat sedang berjalan ke sebuah gedung yang terbengkalai. Ia memasuki gudang tersebut dan menaiki sebuah tangga ke lantai atas. Ryumin lalu bersembunyi di pojok gudang dan mengamati arah pintu dari balik tumpukan barang-barang. Ryumin mengetahui dari regresi sebelumnya, ada seseorang yang bernama Seo Hyun akan muncul di tempat ini. Dan Seo Hyun adalah orang jahat yang telah menculik adiknya. Ryumin teringat saat Seo Hyun menyandera Riwon demi sebuah informasi kepingan tersembunyi yang tidak diketahui orang lain selain Ryumin. Saat itu, Ryumin berpura-pura tidak mengetahui apa yang dimaksud Seo Hyun. Seo Hyun tertawa terbahak-bahak dengan kebohongan yang diucapkan oleh Ryumin. Ia mengancam Ryumin untuk tidak bermain-main dengan dirinya, karena Seo Hyun tahu Ryumin adalah seorang regresor. Saat itulah Ryumin mengetahui jika Seo Hyun memiliki ran pembaca pikiran. Ia menggunakan kekuatan ran tersebut kepada Riwon dan berhasil mengetahui semuanya. Sejak saat itu, Ryumin selalu mencari cara untuk membalaskan dendam dengan berbagai cara yang untuk menghabisi Seo Hyun. Ia telah melampiaskan seluruh emosinya. Dan kini ia tidak akan kembali membalas dendam. Ryumin memakai topeng untuk menyembunyikan identitas aslinya. Kali ini ia berencana untuk merebut batu ran tersebut sebelum Seo Hyun mendapatkannya. Selang beberapa lama,
Benar saja terlihat Seo-hyun sedang membawa seorang wanita ke dalam gudang tersebut. Wanita tersebut dilemparkan begitu saja ke lantai dengan kasar. Seo-hyun mengancam wanita tersebut untuk tidak berteriak setelah ia melepaskan penutup mulutnya. Ketika penutup mulut tersebut dilepaskan, wanita tersebut memohon untuk diampuni. Tentu saja Seo-hyun tidak menculiknya hanya untuk mengampuninya. Wanita tersebut memohon maaf atas kesalahan yang dibuatnya. Namun Seo-hyun terus menekannya. Menurutnya tidak segala hal bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Kembali ke waktu kejadian 2 hari yang lalu, terlihat Seo-hyun berjalan santai sambil mencari wanita yang bersedia menemaninya. Ia melihat seorang wanita dengan wajah yang cantik dan tubuh yang bagus. Seo-hyun mengikutinya tanpa disadari oleh wanita tersebut akibat terus berfokus pada ponselnya. Saat sedang berjalan di gang sempit, Seo-hyun memutuskan untuk beraksi. Ia menggunakan kekuatannya untuk berpindah dengan cepat ke depan wanita tersebut. Cahaya terang yang berasal dari kekuatan Seo-hyun membuat mata wanita tersebut silau dan tidak dapat melihat apapun sesaat. Dan saat itulah ia selalu memanfaatkan kekuatannya untuk bersenang-senang dan menyakiti orang lain. Seo-hyun tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia malah menikmati kekuatannya. Seo-hyun teringat pada kehidupan dahulu yang sangat membosankan. Bahkan saat itu ia tidak memperdulikan nyawanya sendiri. Namun sejak ia mendapat ran cahaya, ia dapat membuat tubuhnya bersinar terang dan membutakan lawannya sesaat. Hidupnya kini berasa sangat sempurna dan ia menikmatinya. Sampai di mana ia masuk ke dalam sebuah kafe. Resepsionis di sana menyambutnya dengan hangat. Melihat senyuman wanita resepsionis, Seo-hyun seketika jatuh hati karena kecantikannya. Seo-hyun memesan kopi americano dingin kesukaannya. Sambil memberikan uang, Seo-hyun mengajak wanita tersebut berbincang santai. Dari perbincangan itu, Seo-hyun mengetahui para pekerja paruh waktu telah berhenti. Seo-hyun mewajarkan hal tersebut, dunia kini telah berubah. Para pemain bisa meninggal kapan saja, jarang ada anak muda yang akan menghabiskan sisa hidupnya untuk bekerja paruh waktu. Perbincangan terus berlanjut dan Seo-hyun akhirnya mengetahui jika wanita tersebut adalah pemilik toko yang telah berusia 32 tahun. Seo-hyun tanpa basa-basi meminta nomor kontak pemilik toko. Ia secara blak-blakan berkata menyukai wanita sepertinya. Tentu saja pengakuan tersebut membuat pemilik toko merasa canggung. Dan terlihat ekspresi pemilik toko sangat enggan dan ingin menolak permintaan Seo-hyun. Menyadari penolakan tersebut, Seo-hyun marah dan ingin membatalkan pesanannya. Ia menuntut agar uangnya dikembalikan. Wanita tersebut terlihat sangat ketakutan. Ia mengembalikan uang Seo-hyun dengan tangan yang gemetar hebat. Seo-hyun berjalan keluar dari toko. Harga dirinya sangat direndahkan ketika ada wanita yang menganggapnya jelek. Dan sejak saat itulah, Seo-hyun menyimpan dendam kepada pemilik toko dan menculiknya dengan paksa. Kembali ke masa sekarang, terlihat pemilik toko memohon dengan sangat agar Seo-hyun dapat melepaskannya dan membiarkannya pergi. Namun Seo-hyun menuntut kompensasi yang sesuai. Ia membanting tubuh pemilik toko ke belakang. Berniat ingin melakukan perbuatan yang tidak pantas kepadanya. Tanpa menyadari Ryumin yang telah berada di belakangnya sambil memegang senjata pencabut nyawa. Tiba-tiba suara Ryumin mengejutkannya. Ia menyuruh Seo-hyun untuk tidak bergerak. Seo-hyun terkejut panik. Ia mengira gudang ini adalah gudang terlantar dan tidak ada orang yang akan datang kemari. Seo-hyun kesal dirinya diganggu. Ia berdiri dan berbalik, bertanya identitas Ryumin yang sebenarnya. Namun Ryumin menghiraukannya. Melihat sabit besar yang dibawa Ryumin, Seo-hyun tidak gentar sedikit pun. Ia mengira itu hanyalah mainan yang dibawa untuk menakut-nakuti pemula. Ryumin menantangnya untuk membuktikan keaslian senjatanya. Ia mengayunkan sabitnya ke bawah. Bunyi suara logam yang tergesek dengan angin, membuktikan keaslian senjata yang dibawa Ryumin. Seo-hyun panik, ia menduga Ryumin adalah salah seorang pemain. Ryumin menyuruh wanita pemilik toko untuk segera pergi jika masih ingin keluar hidup-hidup. Namun Seo-hyun melarang dan membentaknya, membuat wanita tersebut semakin ketakutan. Melihat Seo-hyun yang tidak takut dengan dirinya, Ryumin melesat maju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ia memberikan serangan ke bagian terlarang Seo-hyun dengan gagang senjatanya. Tidak dapat dibayangkan kesakitan seperti apa yang dirasakan oleh Seo-hyun saat itu. Namun Ryumin menegaskan ia tidak pernah bermain dengan kata-kata yang diucapkannya. Dan untuk kedua kalinya, Ryumin menyuruh wanita tersebut untuk pergi dan menyerahkan Seo-hyun kepadanya. Melihat ada kesempatan,
Tentu saja wanita tersebut segera menuruti perkataan Ryumin dan segera berlari pergi. Kini hanya tinggal Ryumin dan Seo-hyun berdua di dalam gudang tersebut. Dengan ekspresi yang sangat menyeramkan, Ryumin berniat ingin bermain dengan Seo-hyun sejenak. Sementara Seo-hyun berteriak marah karena Ryumin berani menyerangnya secara tiba-tiba. Ia mengancam akan membunuh Ryumin dan segera mengambil belatinya dari tempat penyimpanan. Namun Ryumin tidak terlihat gentar sedikitpun. Ia malah menikmati setiap momen perjuangan Seo-hyun agar pertarungan tidak menjadi membosankan. Seo-hyun yang tidak ingin mendengar ocehan Ryumin lebih lanjut, memutuskan untuk maju menyerang. Sayangnya, tidak ada serangan yang mampu mengenai Ryumin. Ryumin menghindari semua serangan tersebut dengan lincah. Meskipun Seo-hyun terus melancarkan serangan, namun dalam hati ia dan mencari cara agar serangannya dapat mengenai Ryumin. Ryumin kembali mengejeknya yang masih memakai senjata goblin. Lalu memberikan sabetan kilat yang memotong tangan Seo-hyun tanpa ampun. Tangan Seo-hyun seketika putus dan mengeluarkan banyak cairan merah. Seo-hyun berteriak kesakitan. Namun Ryumin belum menyelesaikan serangannya. Ia bergerak cepat seolah menghilang secara sekejap. Lalu menebas tangan Seo-hyun yang tersisa. Teriakan kesakitan kembali menggema. Seo-hyun yang sudah terpojok merasakan ketakutan yang nyata. Ia benar-benar bisa dihabisi. Seo-hyun berniat menggunakan kekuatannya untuk membutakan Ryumin lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Cahaya mulai terpancar dari tubuh Seo-hyun. Sambil berteriak puas akan serangan balasan yang ia lancarkan. Sayangnya cahaya tersebut seketika kembali redup. Seo-hyun mulai berkeringat dingin. Ia tidak mengerti mengapa kekuatannya tidak bekerja saat situasi genting seperti ini. Ternyata Ryumin telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengaktifkan kekuatan penguasa malamnya. Tidak ada cahaya yang akan bersinar di dalamnya. Ryumin bergerak maju dengan sabit besar, berniat ingin memberikan serangan lanjutan kepada Seo-hyun. Dengan satu ayunan kuat, Ryumin kembali memutuskan kedua kaki Seo-hyun. Kini Seo-hyun telah kehilangan kedua tangan dan kakinya. Menjadi orang cacat untuk selamanya. Seo-hyun kehilangan keseimbangan untuk menapak dan akhirnya jatuh ke tanah. Seo-hyun ketakutan sambil menyebut Ryumin adalah iblis kejam berdarah dingin. Ia menuntut Ryumin untuk memberikan alasan mengapa ia bertindak sekejam ini. Ryumin tidak menjawab. Ia kembali mengayunkan sisi sabit yang runcing untuk menusuk kaki Seo-hyun. Ryumin memberikan penjelasan dengan perumpamaan saat manusia membunuh serangga karena menganggap serangga akan mengganggu dan merugikan hidup manusia. Ryumin kembali menghujamkan sabitnya menusuk kaki Seo-hyun yang satunya. Seo-hyun masih mengumpat kasar, menuduh Ryumin seorang psikopat. Karena telah dituduh seperti itu, Ryumin terus menyiksanya dengan senjatanya tanpa henti. Setelah beberapa saat berlalu, kini Seo-hyun terlihat tergeletak tak berdaya. Ia menuntut nasibnya yang tidak adil mengingat Ryumin entah muncul dari mana, menggagalkan rencananya untuk bersenang-senang, dan tiba-tiba menyiksanya. Ia tidak mengerti dendam apa yang dimiliki Ryumin kepadanya. Ia tidak tahan dengan semua kesakitan yang ia alami akibat penyiksaan yang diberikan Ryumin. Lagi pula ia akan mati cepat lambat karena kehabisan darah. Oleh karena itu, Seo-hyun memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan mencoba menggigit lidahnya sendiri. Namun sabit Ryumin diarahkan ke leher, kembali menggagalkan aksi bunuh diri yang akan dilakukannya. Ryumin telah memprediksi semua yang dipikirkannya dan berhasil menggagalkannya. Ryumin kembali memberikan tusukan menembus punggungnya. Teriakan kesakitan kembali terdengar berkali-kali. Ryumin tidak berniat menghabisinya sebelum ia memohon kepadanya. Ryumin dengan kejam menyayat beberapa saraf dan urat vital Seo-hyun tanpa berusaha membunuhnya. Karena tidak tahan dengan kesakitan yang ia alami, Seo-hyun akhirnya putus asa dan menyerah. Ia memohon untuk segera dihabisi. Namun Ryumin berpura-pura tidak mendengar, dan menyuruhnya untuk mengulangi perkataannya. Dengan ekspresi ketakutan dan putus asa, ia kembali memohon kepada Ryumin untuk mengakhiri hidupnya saja. Melihat kini Seo-hyun telah hancur dari luar maupun dalam, saat itulah Ryumin mengungkapkan segalanya. Ryumin mengaku pernah bertemu dengan Seo-hyun sebelumnya. Seo-hyun salah paham dan mengira Ryumin adalah kenalan dari wanita yang ia culik. Namun Ryumin menceritakan kisah masa lalu yang pernah terjadi di salah satu regresinya saat Seo-hyun mencuri adiknya demi mendapatkan kepingan terakhir. Tentu saja Seo-hyun kebingungan mendengar hal tersebut. Padahal ia sendiri tidak mengingat telah melakukannya. Ryumin membenarkannya, itu adalah kejadian di masa depan. Oleh karena itu,
ia kemari dan mencegah Seo-hyun untuk mendapatkan ran pembaca pikiran. Seo-hyun hanya terlihat kebingungan dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Ryumin sedari tadi. Dan syarat untuk memunculkan batu pembaca pikiran adalah dengan mendengarkan nada murni seseorang. Dengan kata lain, kata-kata yang tulus dan jujur dari seseorang. Jika Ryumin tidak muncul di sini, maka wanita tersebut akan memohon dengan tulus agar nyawanya diampuni. Dan Seo-hyun akan mendapatkan batu ran tersebut. Namun bagaimanapun, Seo-hyun tetap orang yang pantas dihukum mati atas kejahatan yang ia perbuat selama ini. Dan itu selalu terbukti berkali-kali dalam setiap regresi yang dialami Ryumin. Seo-hyun hanya terdiam mendengar semua kebenaran tersebut. Dan jika memang ia pantas mati, Seo-hyun memohon kepada Ryumin untuk menghabisi nyawanya. Namun Ryumin menolaknya. Hal tersebut semakin membuat Seo-hyun putus asa dan ingin kembali mengumpat. Sebelum Seo-hyun sempat melakukannya, Ryumin telah menahan mulutnya dengan sebuah tongkat besi. Ryumin ingin menyaksikan kematian yang perlahan-lahan menghampiri Seo-hyun. Ia ingin melihatnya ketakutan dan menyesali semua kejahatan yang ia perbuat selama ini. Dalam hati Seo-hyun ingin membantu Ryumin untuk mendapatkan batu ran pembaca pikiran agar Ryumin segera menghabisinya. Namun Seo-hyun tidak mengerti mengapa Ryumin malah menahan mulutnya dengan tongkat untuk tidak membiarkannya bicara. Ryumin tiba-tiba menjawab pertanyaan yang ada di pikiran Seo-hyun. Ia ingin menguji batu ran pembaca pikiran yang ternyata sudah didapatkan oleh Ryumin. Hal tersebut tentu membuat Seo-hyun sangat terkejut. Ryumin telah mendapatkan batu ran tersebut saat Seo-hyun memohon dengan tulus untuk segera dihabisi. Dan sesaat setelah ia mendapatkannya, batu ran tersebut segera menyatu dengan tubuhnya, memberikannya kekuatan untuk membaca niat tersembunyi saat sedang mengamati target. Dan hanya dapat aktif dalam jarak 30 meter. Ia menjadikan Seo-hyun sebagai kelinci percobaan, dan kekuatan ini berfungsi dengan baik. Meskipun tujuan Ryumin telah tercapai, ia tetap tidak akan mengakhiri Seo-hyun begitu saja. Hal itu tidak adil untuk para korban yang Seo-hyun sakiti sebelumnya. Seo-hyun tidak dapat menahan kesakitan yang ia alami. Tubuhnya bergetar hebat, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesakitan ekstrim. Kematian yang sangat tragis akibat dari seluruh kejahatannya selama ini. Ryumin menggunakan skill penghapus jejak untuk menghilangkan bukti pembunuhan. Skill ini dapat menghapus semua jejak di tempat kejadian, termasuk mayat, darah, sidik jari dan jejak kaki. Setelah menggunakan skill tersebut, cahaya hijau menyinari tempat kejadian dan ajaibnya cahaya tersebut seolah menelan semua jejak-jejak pertarungan yang ada. Tidak ada mayat, tidak ada bau, tidak ada sidik jari. Seolah tidak ada yang pernah datang ke gudang tersebut sebelumnya. Kini Ryumin telah mendapatkan batu ran yang ia inginkan dan ia telah siap bertemu dengan Mageong keesokan harinya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.